kemudian Dewan Komisaris dapat mengangkat komite-komite sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Regulasinya ada 2. Yang pertama adalah POJK nomor 55 tahun 15. Ini adalah kewajiban bagi perusahaan publik atau emiten untuk memiliki komite audit. Dan yang kedua adalah POJK nomor 34 tahun 2014 berkaitan dengan kewajiban untuk memiliki fungsi nominasi dan remunerasi. Jadi fungsi ya, bukan departemen ya. Kalau komite audit di situ adalah organnya, tetapi kalau fungsi tidak selamanya harus dijalankan secara terpisah ya dengan Dewan Komisaris. Oke, yang pertama dulu yang berkaitan dengan komite audit. Ya, kasus yang fenomenal adalah kasus Enron yang mengawali dorongan untuk dibentuknya komite audit, ya, yaitu laporan keuangan Enron yang sudah disulap sedemikian rupa sehingga untung 600 juta dolar ya. Meskipun dalam realitanya Enron adalah mengalami kerugian ya. Itu dianggap sebagai skandal korporasi yang terbesar yang ditengarai sebagai kelemahan dari fungsi pengawasan internal di perusahaan. Maka kemudian OJK mewajibkan dibentuknya komite audit di lingkungan internalnya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya potensi fraud ya dan memaksimalkan fungsi pengawasan di perusahaan, terutama perusahaan publik dan emiten. Ini juga hingga saat ini masih banyaknya timbul fraud ya. Ini adalah hasil survei dari ACFE. Nah, sayangnya saya belum mendapatkan yang terbaru terakhir itu tahun 2022 ya. Jadi di sini pada tahun 2019 itu fraud yang menyumbangkan kerugian negara tertinggi adalah penyalahgunaan aset ya. Kalau total kerugiannya adalah 33.650 juta, 33.650 juta, dan semakin ke sini nampaknya ya tidak semakin berkurang ya. Jadi masih cukup besar ini ya. Penyalahgunaan aset ini 20,9%, kemudian laporan keuangan 9,2% ya. Kemudian media terbanyak ya yang mengungkap mengenai fraud itu adalah laporan keuangan. Dan yang saya temukan baru survei di tahun 2022 ya. Ini kalau di tahun 2019 tadi itu penyalahgunaan aset 20%, ternyata di sini menjadi lebih besar lagi 24%. Penyalahgunaan aset ya. Penyalahgunaan kekayaan negara. Terus kemudian penyalahgunaan aset yang berkurang ya 28,9 dan fraud laporan keuangan 6,7. Ini tidak terlalu signifikan ya penurunannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya efektivitas dari pengendalian pengawasan internalnya masih belum efektif. Oke, mari kita lihat berkaitan dengan regulasi komite audit ya. POJK nomor 55 tahun 2015, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak di luar emiten atau perusahaan publik. Jadi paling sedikitnya adalah 3 orang anggota yang semuanya berasal dari independen. Baik itu adalah komisaris independen atau mereka bukan komisaris independen. Jadi kalau komisaris independen umumnya menjadi anggota dari komite audit. Jadi betul-betul yang ditunjuk adalah pihak yang independen. Dan komite audit diketuai oleh komisaris independen. Ya, tadi unsurnya adalah semuanya independen, tetapi bisa berasal dari komisaris independen
bisa berasal dari pihak luar yang bukan anggota komisaris, namun diketuai oleh komisaris independen. Setidaknya memiliki satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Oke. Komite audit berperan dalam memberi masukan kepada Dewan Komisaris untuk terciptanya mekanisme pengawasan. Karena itu, komite audit harus punya pengetahuan yang cukup ya dalam masalah pengawasan internal dan berlatar belakang di bidang akuntansi keuangan, serta perlunya pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugasnya yang dibentuk dalam komite audit charter. Ya, tadi ini adalah pedoman bagi komite audit yang nanti menjadi bahan evaluasi apakah komite audit sudah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian persyaratan menjadi komite audit. Yang pertama adalah anggota komite audit wajib berintegritas tinggi. Ya, ini integritas menjadi persyaratan utama karena punya kemampuan apapun kalau integritasnya tidak baik itu justru lebih berbahaya ya. Karena itu integritas menjadi prioritas yang utama. Baru kemudian dia berpengetahuan, berkemampuan dan berpengalaman. Dan harus mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, sebagaimana kita ketahui, tugas komite audit yang harus menghubungkan beberapa pihak antara komisaris dengan perusahaan, kemudian komisaris dengan auditor internal, komisaris dengan auditor eksternal, semua penghubungnya adalah komite audit. Oleh karena itu, komite audit harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Karena itu saya beberapa kali menekankan ya, terutama pada yang masih fresh graduate ini suka malu-malu berkomunikasi. Komunikasi adalah aset yang sangat berharga ya untuk menunjang kesuksesan karir kita. Yang berikutnya adalah wajib memahami laporan keuangan. Kemudian bisnis perusahaan khususnya terkait dengan layanan jasa dan kegiatan usaha emiten. Ya, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundangan di pasar modal dan juga peraturan perundangan yang lainnya. Ya, sebab hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal, manajemen risiko dan peraturan perundangan ini adalah harus diketahui oleh komite audit untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus ya. Sebab dunia ini tidak flat, maka semakin lama semakin banyak tuntutannya. Tuntutan kualitasnya, tuntutan kompetensinya, maka tidak cukup ya. Dia hanya berpendidikan tinggi, tetapi praktek-praktek bisnis terkini selalu berkembang ya. Karena itu komite audit harus selalu belajar ya, mengadakan pendidikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan ya, untuk meningkatkan kompetensinya dan pengetahuan bisnis terkini. Ya, dan sekali lagi tadi wajib memiliki paling sedikit satu anggota berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Yang berikutnya adalah bukan orang dalam KAP. Jadi kalau perusahaan menggunakan KAP atau kantor akuntan publik tertentu, ya, maka mereka tidak bisa digunakan, tidak bisa menjadi komite audit di perusahaan itu. Bukan juga orang dari konsultan hukum, maksudnya semuanya ini adalah yang berkait dengan perusahaan ya. Jadi kalau mereka tidak berkait dengan perusahaan tidak masalah. Jadi mau kantor akuntan publik, mau konsultan hukum, jasa penilai, konsultan manajemen, ya, jasa-jasa yang lainnya, semuanya yang memberikan jasa kepada perusahaan, ya, dalam waktu 6 bulan terakhir, maka mereka tidak bisa menjadi komite audit di perusahaan itu. Ini dalam rangka untuk menjaga independensinya, ya.
Dan selain itu juga dia bukan orang yang bekerja atau punya wewenang dan tanggung jawab yang utama di perusahaan itu dalam 6 bulan terakhir, kecuali dia adalah komisaris independen ya. Jadi maksudnya komisaris independen yang diangkat lagi gitu ya. Dan tidak punya saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan itu. Ini dikhawatirkan kalau punya saham akan mengganggu independensinya. Yang berikutnya, dalam hal komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan pabrik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain. Jadi kalau mau menjadi komite audit, maka sahamnya harus dialihkan kepada pihak lain ya. Paling lama adalah 6 bulan ya setelah diperolehnya saham tersebut. Dan yang berikutnya, tidak ada hubungan afiliasi atau kerjasama dengan komisaris, direksi, pemegang saham perusahaan. Ya, ini juga berkaitan dengan independensi lagi. Jadi betapa di sini komite audit ini sangat dituntut untuk independensinya ya, sehingga dia bisa mewakili ya kepentingan pihak-pihak stakeholder di luar perusahaan. Ya, dan juga tidak punya hubungan usaha. Jadi baik itu adalah hubungan kerjasama, hubungan ekonomi ya, maupun hubungan kepemilikan saham ya, tidak bisa semua. Ini dalam rangka untuk menjaga independensi dari komite audit. Kemudian yang berikutnya, masa tugas komite audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas direksi, kemudian komisaris ya. Ini diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dapat dipilih kembali untuk masa 1 periode berikutnya. Komite audit tadi dipilih oleh komisaris, karena itu tidak mungkin komisaris itu berakhir, komite auditnya masih ada. Ya, apalagi tadi salah satu atau pimpinan dari komite audit adalah komisaris independen. Jadi masa kerjanya harus minimal sama. Baik, mari kita lihat apa tugas dari komite audit. Yang pertama adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan. Ya. Itu apa? Informasi keuangan itu berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah laporan keuangan. Yang kedua proyeksi. Ya. Proyeksi keuangan ke depan dan laporan yang terkait dengan informasi keuangan emiten. Kalau kita lihat sekarang ini bahkan di dalam annual reports itu informasinya itu sangat kompleks ya, dan sebelum itu dipublikasikan ya, sebelum itu minta persetujuan dari pemegang saham, maka komite audit harus bertugas untuk mereview ya informasi itu. Kemudian melakukan penelaahan terhadap ketentuan yang berlaku, baik itu di pasar modal maupun perundang-undangan lain atau mungkin regulasi di industrinya ya, sebab kadang-kadang industri itu punya regulasi yang mungkin lebih ketat ya dibanding dengan peraturan OJK. Yang lain adalah memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan. Jadi komite audit ini menjadi penghubung ya, antara perusahaan dengan akuntan pabrik. Maka jika terjadi perbedaan pendapat antara akuntan eksternal dengan manajemen, maka komite audit harus dengan segenap kompetensinya, harus dengan segenap independensinya, dia akan memiliki pendapat sendiri yang bisa jadi berbeda dengan dua-duanya. Dan tentu saja nanti melalui satu meeting yang baik ya, akan ada solusi yang terbaik dari perbedaan tersebut. Berikutnya adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan pabriknya berdasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa.
Ya, sebab angkutan publik ini ya pasti harus independen ya. Kalau dia tidak independen, maka hasil pekerjaan angkutan publik ini tidak akan dipercaya oleh pihak eksternal. Termasuk di situ adalah ruang lingkup penugasan, mengapa perlu secara eksplisit disebutkan, karena tidak semua akuntan publik itu melakukan audit secara utuh ya. Bisa saja bagian dari audit itu dikerjakan oleh akuntan publik yang lain. Jadi bisa saja satu laporan keuangan itu diaudit oleh lebih dari satu akuntan publik, hanya pasti ada akuntan publik yang utama, ada akuntan publik yang mengerjakan penugasan yang khusus ya. Seperti misalnya karena akuntan publik yang ditunjuk misalnya spesialisanya bukan di bidang ya, perusahaan kita, maka bisa saja bagian dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ini dilakukan oleh pihak lain. Ya, jadi makanya di situ ruang lingkupnya itu juga harus dinyatakan secara jelas. Berikutnya adalah menelaah pemeriksaan auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya oleh direksi. Jadi auditor internal ini ya adalah auditor yang mengawasi, yang melakukan audit operasional di perusahaan, audit atas ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan direksi. Karena itu kalau ada temuan hal-hal yang harus ditindaklanjuti, itu akan akan dipimpin oleh direksi penyelesaiannya. Mungkin direksi akan menunjuk ya pejabat yang cocok ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dan itu akan dipantau oleh komite audit. Jadi kalau lihat sebetulnya pengendalian itu sudah berlapis ya, mulai dari auditor internal ya, kemudian ada komite audit, kemudian ada auditor eksternal. Berikutnya, tugas yang berikutnya adalah melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah bagian dari GCG ya, dan sekarang menjadi suatu yang sangat penting. Jadi perusahaan tidak perlu menunggu sampai terjadi masalah ya, tetapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu perusahaan sudah harus dapat memprediksi ya, dan kemudian melakukan mitigasi supaya ya risiko itu dapat dikendalikan. Dan ini termasuk tugas komite audit adalah menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko. Yang berikutnya adalah menelaah pengaduan ya yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan ya. Jika ada pengaduan baik internal maupun eksternal ya, maka komite audit akan menelaah pengaduan tersebut. Yang berikutnya adalah menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris berkaitan adanya konflik of interest di dalam perusahaan. Konflik of interest bisa terjadi di level yang manapun ya, tetapi yang paling penting adalah di level yang tertinggi yaitu di Dewan Direksi maupun di Dewan Komisaris ya. Jadi bukan komisaris ini meskipun dia tidak melakukan operasional perusahaan, tetapi komisaris ini banyak terlibat dalam melakukan persetujuan ya atas rencana-rencana atau apa yang akan dilakukan oleh direksi baik dalam jangka pendek atau program ya, program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Apalagi direksi yang hari-hari melakukan operasional terhadap kegiatan perusahaan, bisa terjadi memang ada konflik of interest yang dapat merugikan perusahaan maupun stakeholder lainnya. Dan yang berikutnya, karena komite audit ini tahu banyak informasi tentang perusahaan, maka dia harus menjaga kerahasiaan dokumen. Kecuali ya hal itu dibutuhkan oleh keputusan pengadilan.
Dan komite audit harus memberikan informasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan diputuskan. Baik, yang berikutnya adalah wewenangnya. Apa yang bisa dilakukan oleh komite audit, apa yang boleh menjadi wewenangnya? Yang pertama adalah dia harus dapat mengakses seluruh informasi yang ada di perusahaan yang berkait dengan tugas dan tanggung jawab dari komite audit ya, baik itu tentang karyawan, dana, aset, sumber daya perusahaan yang diperlukan ya. Yang kedua adalah berkomunikasi langsung baik dengan karyawan, direksi, auditor internal, manajemen risiko, maupun akuntan publik ya. Jadi maka komite audit tadi harus punya kemampuan kompetensi yang cukup ya, karena dia akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak dan banyak level. Yang berikutnya, melibatkan pihak independen dari luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan ya. Jadi bisa terjadi bahwa komite audit ini menggunakan pihak lainnya untuk membantu melaksanakan tugasnya. Jadi bisa saja kita melakukan kontrak ya terhadap sesuatu ya. Misalnya adalah melakukan audit investigasi misalnya. Kalau yang disebut-sebut sebelumnya itu kan audit laporan keuangan ya. Tapi bisa jadi atas suatu dugaan fraud ya, kemudian komite audit mengusulkan pada komisaris untuk melakukan audit investigasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh pihak lain. Dan juga mungkin melakukan kewenangan lain yang tidak disebutkan secara spesifik. Oke, ya. Jadi untuk melihat apakah komite audit ini menjalankan tugasnya atau tidak, ini ada panduannya. Jadi panduan ini penting ya untuk dapat melihat ya apa yang sudah dilakukan, kemudian secara struktur ya, kemudian prosedurnya, ya, kemudian sistem pelaporannya, ya, serta berkaitan dengan masa tugasnya. Ini penting secara spesifik akan dibuat ya di dalam piagam charter di masing-masing perusahaan. Masing-masing perusahaan akan punya audit komite charter yang mungkin tidak sama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Tapi dalam banyak hal harus mengikuti panduan ini. Apa yang harus diatur? Baik, mari kita lihat beberapa area pengawasan dari komite audit ya. Yang pertama adalah pengawasan terhadap direksi. Itu komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pengawasan pelaksanaan pengelolaan perusahaan oleh direksi. Dan komite audit bertanggung jawab atas pengawasan proses pelaporan keuangan. Jadi terhadap direksi, ya, komite audit akan melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan maupun pelaporan keuangannya. Yang kedua, berkaitan dengan investigasi terhadap ruang lingkup ya kerjanya. Untuk itu, maka komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota. Ini dalam rangka supaya komite audit itu bisa melakukan pengawasan dengan baik, maka sekurang-kurangnya 3 anggota dan diketuai oleh komisaris independen ya. Dan salah satunya tadi adalah dia punya kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian yang berikutnya, pengawasan terhadap hasil temuannya. Nah, pengawasan ya terhadap hasil temuan ini, apa sih indikasi atau apa yang bisa dilakukan oleh komite audit? Yaitu komite audit melakukan rapat secara berkala, paling kurang dalam 3 bulan, dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh 50% anggotanya. Jadi minimal adalah 4 kali dalam setahun, dan dihadiri lebih dari atau minimal adalah 50%. Ya, keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Baik, mari kita lihat yang berikutnya adalah tugas manajerial komite audit.
Yang pertama, membantu komisaris untuk memastikan efektivitas SPI perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan oleh internal auditor dan juga tugas eksternal auditor. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan dan hasilnya ya yang dilaksanakan oleh pengawasan internal maupun eksternal. Yang berikutnya merekomendasikan jika ada pantauan terhadap sistem pengendalian internal yang memiliki kelemahan ya, apa rekomendasi perbaikannya. Dan yang keempat adalah memastikan terdapat prosedur yang memuaskan ya agar informasi yang dipublikasikan itu dapat dipercaya. Jadi kalau kita lihat memang dari 1, 2, 3, dan 4 itu komite audit ini tugas utamanya berkaitan dengan pengendalian, berkaitan dengan publikasi informasi yang dapat handal dan dapat dipercaya. Yang berikutnya adalah komite audit itu haruslah merupakan pihak yang sensitif ya terhadap suatu fraud ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang memerlukan perhatian, dia harus segera melaporkan kepada Dewan Komisaris. Kalau tidak sensitif terhadap fraud, ya hal-hal seperti ini bisa terlewatkan ya. Yang berikutnya adalah menyusun jenis dan jumlah gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang akan diberikan kepada direksi. Ini kalau perusahaan punya komite remunerasi, maka yang mengusulkan adalah komite remunerasi. Nanti di bawah ada komite remunerasi. Loh, apa bedanya kalau begitu tugas komite audit dengan komite remunerasi? Ya, jadi kalau komite audit ini menjadi fungsi yang organnya itu harus ada. Tetapi kalau komite remunerasi dan nominasi itu organnya bisa tidak ada, tetapi fungsinya bisa ada. Kalau organnya tidak ada, komite remunerasi dan nominasi, maka organnya adalah melekat pada Dewan Komisaris. Ya, maka di dalamnya tadi ada komite audit di situ. Dan yang berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian, honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang sudah dan akan diberikan di level manajemen dan karyawan. Yang berikutnya, di tugas kepatuhan, ini komite audit bersama dengan sekretaris perusahaan, masih ingat sekretaris perusahaan, corporate secretary, melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ya, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ya. Jadi, corporate secretary adalah bisa seseorang atau unit yang diangkat oleh direksi untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Maka di sini komite audit bersama dengan corporate secretary untuk memastikan hal itu. Yang berikutnya adalah melaksanakan observasi lapangan dan